Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UNM, ya, bisa mengambil mata kuliah di perguruan tinggi lain di Sulawesi Selatan maupun di daerah lain. Begitupun mahasiswa lain bisa datang ke UNM untuk mengambil mata kuliah tertentu secara terbuka. Inilah era yang sangat terbuka, gitu kan. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Dekan, Prof. Tamrin sudah sangat mengantisipasi ini. Jadi tentu saya berterima kasih karena sebagai koleha, sebagai dosen, ya, sesama dosen tentu kita berbangga kalau ini bisa kita laksanakan. Dan adik-adik mahasiswa, dosen mahasiswa tentu berbangga bahwa di FEB UNM ini ya bisa melaksanakan kegiatan yang sebenarnya 2-3 tahun lalu belum terbayangkan di kita bahwa kita bisa seperti ini, gitu. Jadi kawan-kawan dari Sulawesi Tenggara, ya, dari Nusa Tenggara dan segala macam kita bisa bertemu. Sekali lagi terima kasih Pak Dekan dan adik-adik mahasiswa dari perguruan tinggi Universitas Negeri, ya, seluruh Indonesia dan Universitas Negeri lain, ya, yang ikut berpartisipasi pada pagi hari ini. Saya izin share ya, Pak Jamil ya, kalau bisa saya mau saya share sedikit ya. Saya akan menyampaikan beberapa pointers ya. Jadi berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Dekan, yang disampaikan oleh panitia. Ya, sebenarnya hal-hal seperti ini sejak mahasiswa ya saya suka laksanakan ya, karena tadi besok saya aktif ya, aktivis di kampus ya. Jadi selalu mahasiswa ya di UNM ya paling terkenal dalam 2-3 tahun terakhir ini kan pergerakannya menuju ke mengantisipasi ya, menuju ke sesuatu yang lebih baik, menuntut keadilan dan sebagainya. Ya, cuman ya alhamdulillah ini sudah berubah, pergerakan kita sekarang berubah ke arah pergerakan pemikiran. Jadi tidak lagi kalau dulu ya di zaman saya pergerakan terkadang di jalanan ya, demonstrasi dan seterusnya, menghadapi tantangan untuk menuju ke persoalan keadilan, persoalan kesejahteraan, persoalan ekonomi yang lebih baik dan sebagainya yang kita perjuangkan. Sekarang ini saya berbangga bahwa adik-adik mahasiswa ternyata pergerakannya sudah berubah, ya, pergerakan ke arah menantang pemikiran, ya, menantang bagaimana ke depan kira-kira menghadapi situasi ke depan. Nah, kemudian oleh Pak Dekan, oleh panitia menyodorkan pada saya bahwa seperti apa kita ini menghadapi era VUCA. Ya, VUCA tidak lain adalah sebenarnya akronim. Ya, akronim dari kata vulnerability, okay, uncertainty, complexity, dan ambigu. Intinya adalah gambaran dunia di depan ini, ya dunia sekarang ini, ya sangat volatilitas tinggi, ya sangat kalau lihat gambar apa namanya biasa grafik di pasar uang pasar itu yang kayak grafik jantung gitu kan, itu sangat volatilitasnya tinggi sekali. Ya kalau lihat gambar orang ekonomi, lihat gambar siklus bisnis, ya dari tahun ke tahun itu naik turun gelombangnya, ada booming, ada depresi dan seterusnya ya. Seperti sekarang ini seluruh dunia hampir sudah mengalami, kita masuk dalam keadaan resesi. Ya, saya kira kita juga Indonesia tidak terlepas ya, karena kuartal ketiga kelihatannya ekonomi kita masih negatif ya, sehingga situasinya. Jadi situasi ke depan biasa kita sebut dengan VUCA yang tadi Pak Dekan menyampaikan bahwa sejak tahun 1998 ya saya sering menyebut ya situasi itu. Sebenarnya akronim ini sudah mulai muncul tahun 87 ya. Ya dikemukakan oleh Warren Bennis ya dalam teori tentang leadership gitu kan. Tetapi ini kemudian menjadi masif dibicarakan setelah Perang Dingin pertama selesai, yaitu tahun 2000. Ya, tahun 2000, 2002 mulai rame. Jadi kemudian sekarang makin rame lagi karena saudara sekalian sudah melihat bahwa ekonomi saat ini adalah ekonomi yang disruption gitu kan. Sebenarnya hal-hal seperti ini jauh sebelumnya sudah dikemukakan oleh para ekonom, dimukakan oleh Schumpeter. Ya, kalau Dedek pernah baca buku Schumpeter gitu kan, waktu mahasiswa saya itu paling gencar mendiskusikan pemikiran-pemikiran Schumpeter seperti
Small is beautiful, dulu ada buku seperti itu. Jadi kita di Senat Mahasiswa berdiskusi tentang. Di situ sudah dikemukakan bahwa dunia ke depan itu akan berubah. Ya, tantangannya akan berubah, dan tantangannya lebih masif ya, dengan volatilitas tinggi ya, dengan kompleksnya situasi dan ambigu bahkan. Ambigu itu kan kalau kita meneliti ya atau menulis biasanya selalu cenderung linear kan, kalau kita ada hasilnya ya, hasilnya itu iya atau tidak gitu kan. Jadi membuktikan bahwa sesuatu oke, benar terjadi seperti ini. Yang lain juga meneliti akan sama hasilnya ya. Ambigu ya, hari ini orang teliti bilang A, besok orang teliti dia bilang B gitu kan hasilnya. Jadi keadaan itu ambigu sekali gitu. Nah, sekarang bagaimana hidup di sana gitu. Nah, khusus saudara mahasiswa ya, ini beda sekali dengan zaman saya mahasiswa, dengan zaman Prof. Tamrin tadi mahasiswa gitu kan. Lebih pasti masa depan kita gitu kan. Ya. Saya selesai kuliah tahun 82, 83 melamar kerja, hampir semua tempat yang saya lamar bekerja saya diterima. Saya terima di perbankan, 2 perbankan yang menerima saya, kemudian saya tes lagi di negeri, tes di universitas karena saya bercita-cita jadi dosen, diterima juga gitu kan. Lebih tidak kompleks masalahnya, tapi kira-kira bayangan saudara tahun depan, 2 tahun ke depan, kalau Anda selesai di universitas negeri, ya, apa semudah itu gitu kan? Kan tidak semudah. Ya, saudara lihat bahwa Cari anggotanya bubar. Sekarang Anda lihat bahwa kalau orang melamar kerja, ya, bisa antri sampai 1.000 orang gitu kan. Padahal yang diterima cuma 100 gitu. Jadi ini kompleksnya masa depan. Artinya apa? Mahasiswa menuju, ya, sudah saya mahasiswa menuju ke into the future. Into the future, ada potensial Anda menjadi bagus. Ada potensi untuk Anda menjadi pemenang, the winners. Ini semuanya mesti ke arah sana. Dalam situasi yang VUCA yang tidak menentu, vulnerability, uncertainty, makin tidak pasti, kompleksiti keadaannya, ambigu, maka itu masa depan, future itu seperti itu gitu kan. Tapi saya yakin sekali kalau kita bisa meretas jalannya ini, maka saudara-saudara mahasiswa dari seluruh Indonesia potensi untuk menjadi pemenang, naik di panggung menjadi pemenang. Apakah menjadi pemenang dalam sebagai pebisnis yang ulung, ya, pengusaha yang ulung, apakah saudara akan menjadi pemenang sebagai CEO, ya, sebagai pemimpin di perusahaan, di perbankan atau di mana saja, ya, ada potensial untuk menjadi pemenang jika bisa mengelola masa depan ini secara baik. Karena memang jalan ke depan itu jalan tol, tetapi jalan tol ini semakin padat. Ya, lebar jalannya ke depan, tetapi semakin padat. Dan jangan lupa di jalan tol, semua orang sekarang menggunakan kendaraan masa depan. Semua orang menggunakan dengan kendaraan yang super canggih, ya, smart. Semua menjadi smart. Mobil sekarang ini semakin smart. Anda naik di mobil, ya tinggal tekan tombol-tombol kiri kanan, mobil jalan dan seterusnya. Jadi kalau kita tidak mengerti tombol-tombol, susah untuk naik di mobil. Karena sekarang produk mobil yang mulai merajalela adalah produk mobil Tesla. Bahkan Tesla 2 tahun ke depan tidak perlu pakai sopir lagi. Jadi naik di mobil, Anda tinggal ngomong. Saya dari UNM mau ke Karebosi. Langsung mobilnya jalan. Ketika traffic light merah, dia berhenti sendiri. Ketika ada mobil di depannya, dia berhenti dan seterusnya. Dan itu sudah ada sekarang. Ya. Di mana-mana sekarang di Jakarta, kalau Anda mau naik taksi yang bagus, naik mobil Tesla. Ya. Yang bunyinya tidak ada sekali bunyinya, karena listrik. Murni listrik. Nah ini semua masa depan yang kita harus masuk. Jadi the future. Nah, sebenarnya mahasiswa ekonomi pembangunan, ya studi pembangunan, itu apa gitu kan? Kita kan sebenarnya belajar ya bagaimana merubah situasi ekonomi yang saya gambarkan di sini sebagai situasi yang kita sebut dengan bad equilibrium. Status quo di mana kehidupan yang belum terlalu baik. Kehidupan lingkungan belum terlalu baik. Kehidupan ekonomi belum terlalu baik. Sehingga sumber daya produksi belum terkelola secara baik. Kemudian barang tidak terproduksi secara baik.
sehingga konsumsi juga tidak terpenuhi secara baik, akhirnya kehidupan menjadi keseimbangan yang belum baik, yang kita sebut dengan bad equilibrium. Ya, dalam kondisi itu biasa kita sebut negara belum berkembang, situasi ekonomi di bawah ya rata-rata atau bahkan menjadi miskin, ya, negara miskin, penduduk yang miskin dan seterusnya. Nah, ini yang saya gambarkan dengan situasi status quo di gambarnya. Kita belajar ilmu ekonomi pembangunan ingin membangun menuju ke arah situasi yang lebih baik. Kita ingin yang seperti itu. Kita ingin gambarannya, fotonya seperti ini foto di Singapura ya. Yang dulunya foto di Singapura ini tahun 78 ketika saya kuliah mirip yang situasi tadi gambar pertama ini. Situasi ini gambar pertama di Makassar. Ya, masih hari ini masih ada seperti itu situasinya. Nah, setelah dibangun itu menjadi situasi desired state, ya, tempat yang kita butuhkan di masa depan yang lebih baik. Sungainya kemudian bersih, ikan-ikan bisa hidup di sana, rumah-rumah tertata dengan baik, orang bisa beraktivitas ekonomi secara baik dan seterusnya. Rumah-rumah tertata. Inilah ekonomi gambarnya ingin membangun ke arah sana, membangun menjadi lebih baik. Bagaimana itu dilakukan? Nah, itu dilakukan tentu dengan membangun. Itulah ilmu ekonomi, studi ekonomi, ya, membangun economic for development, membangun ke sana. Namun, kita sekarang membangun ke arah sana dalam ruang yang terus berubah. Jadi, apa yang kita hadapi semakin tadi suka, semakin vulnerable, semakin tidak pasti besok, lusa, dan seterusnya. Ketidakpastian makin tinggi. Jadi kita membangun di dalam gelombang perubahan dunia. Bahkan Anda selalu dengarkan bahwa sekarang ini sudah gelombang keempat. Dulu Alvin Toffler, ya, buku yang paling ramai dulu dibaca, ya, masih bicara gelombang kedua. Kemudian muncul gelombang ketiga. Sekarang ini dunia sudah gelombang keempat. Gelombang keempat itu the fourth wave dunia ini, di mana ya Anda dengarkan sekarang bahwa ekonomi industri sudah masuk industri 4.0, industri 4.0 gitu kan. Kita sudah masuk dalam dimensi itu, di mana dunia ini tidak lagi bulat, ya, tetapi orang menggambarkannya dunia ini seperti datar, ya, disebut dengan the world is flat. Dengan gampangnya dunia itu Anda bisa lihat di layar monitor saudara, di layar handphone yang datar, di layar komputer yang datar. Itulah dunia kita bicarakan. The world is flat, tetapi dalam gelombang terus berubah. Sekarang dalam industri poin 4. Dulu dalam ekonomi yang saya pelajari, kalau orang mau jadi pebisnis, ya harus ada sumber daya. Fungsi produksi harus ada sumber dayanya. Ada tenaga kerja, jadi kalau mau jadi pengusaha angkutan, transportasi, harus punya tanah, ya, punya tempat parkir mobil, gitu kan. Ya, harus punya mobil, harus punya sopir, ya, dan seterusnya. Oke. Baru punya mobil. Jadi harus lengkap inputnya, baru bisa menjadi pengusaha angkutan. Ya, kalau di Makassar dulu itu, pertama punya angkutan itu kan Pak Haji Kala. Ya, bapaknya Pak Jika, itu punya garasi yang besar karena banyak mobil busnya, mobil truknya, segala macam, banyak sopirnya dan seterusnya. Anda tidak pernah membayangkan bahwa tiba-tiba situasi berubah sekarang ini di ekonomi industri 4.0, orang bisa jadi pengusaha mobil, tidak ada garasinya, tidak ada mobilnya, tidak ada sopirnya. Dia hanya punya kantor ukuran 3x3 meter, pegawainya 4 orang, dan kemudian dia bisa menjadi pengusaha transport yang besar sekali. Dan akumulasi modalnya dalam hanya waktu kurang dari 10 tahun bisa menjadi 40 triliun. Tidak pernah terbayangkan gitu kan. Nah, sekarang Anda nikmati itu kan. Ada Grab, ada Gokar dan seterusnya. Gokar punya nggak dia mobil? Nggak ada mobilnya. Punya nggak sopir? Nggak ada sopirnya. Punya nggak garasi mobil? Nggak ada. Tapi dia pengusaha transport yang paling masif sekarang dengan modal yang begitu besar, puluhan triliun. Jadi
itu gelombang itu masih berubah terus depan. Ya, tadi saya gambarkan mobil sekarang sudah masuk kita eranya Tesla, eranya mobil listrik penuh dengan smart, ya, tidak pakai sopir lagi, yang bisa parkir sendiri dan lain sebagainya. Oke, oke. Nah, beyond the future ini, oke, beyond the future masa depan ini, saudara-saudara mahasiswa, ya, tahapan berikutnya ini adalah dunia ini, Indonesia ini, Makassar ini, ya, akan memfilter, menyaring mahasiswa ini menjadi mahasiswa yang banyak ini menyaring menjadi yang best mahasiswa. Mahasiswa terbaik yang akan unggul, yang bisa ikut di dalam arus VUCA, arus perubahan ini. Nah ini kita mau atau tidak pasti seperti ini. Bahwa yang akan terserap di dalam lapangan kerja, yang akan menang dalam kehidupan ini adalah mahasiswa yang dari banyak mahasiswa ini yang the best. Tentu kita bisa berharap bahwa kalau bisa semua the best. Itu bisa. Kalau semua kita dari sekarang menyadari dan mempersiapkan ikut mengarungi gelombang perubahan ke depan. Oke. Nah, kalau kita lihat, apa sih yang berpengaruh di dalam kehidupan manusia, kehidupan tenaga kerja, kehidupan penduduk, atau kehidupan mahasiswa? Sekarang di sekitar kita, jadi ada perkembangan, berbagai perkembangan, baik ekonomi, teknologi, sosial, budaya, politik, semua dalam situasi VUCA. Fear, vulnerability, uncertainty, complexity, dan ambigu. Oke, lihatlah, sebentar saya perlihatkan ekonominya, karena saya akan tetap masuk ke ekonominya. Di situasi yang kita hadapi, ini VUCA. Termasuk ya, teknologi yang begitu cepat berubah. Teknologi begitu cepat. Ketika saya baru pertama jadi dosen, itu pertama kali di UNAS, ya, kita menggunakan PC, komputer. Ya, masih menggunakan ya, Lotus, ya, WordStar, ya, dengan PC yang sangat sederhana. Oke. Belum YCY waktu itu. Ya. Sekarang bukan lagi komputer seperti itu. Gitu. Superkomputer menjadi sekarang ini. Teknologi sudah menjadi artificial intelligence, AI. Ya. Menggabungkan teknologi, budaya, pengetahuan, semua diramu di situ. Sehingga lahirlah robot yang artificial intelligence, yang bisa merasa, tahu kalau orang di depannya itu sakit, sehingga dia bisa kasih obat, dan seterusnya. Itu sudah artificial intelligence. Mobil yang tadi bisa berhenti sendiri kalau ada traffic di depannya, ada kendaraan di depannya, ada lampu merah di depan, dia berhenti. Itu semua artificial intelligence. Di dalam teknologi itu ada otak dikasih masuk. Okay? Karena sumbernya adalah big data. Data yang besar atau informasi yang lengkap ini itu bisa dikumpulkan semuanya. Jadi big data yang dianalisis kemudian masuk di dalam teknologi. Dan itulah kehidupan sekarang ini. Okay. Kemudian yang lain kita bicara dengan inovasi. Inovasi terus dari hari ke hari berkembang. Dalam ekonomi sekarang titik tumpu kita adalah total factor productivity. Kalau kita lihat produktivitas manusianya, produktivitas bahan bakunya, produktivitas lahannya, produktivitas modalnya, seluruhnya ini terus bergerak bisa naik, kurva fungsi produksi bisa kita gerakkan kalau ada inovasi. Inovasi intinya di sana. Oke. Makanya manusia tanpa inovasi selesai, karena tidak ada apa-apa. Oke. Bagaimana orang berinovasi? Ada workforce, ada nature of work, ada lingkungan kerja kita, ya, di mana
lingkungan kerja, manusia sekarang yang bekerja, itu etos kerjanya, work effort-nya itu sangat tinggi sekali. Kenapa dia bersemangat tinggi sekali sama kerjanya? Karena mereka melihat VUCA di depan, melihat masa depan itu sangat volatilitas tinggi, sangat menantang, harus mendaki tinggi di depan, maka itu semua menjadi dreams, ya, menjadi cita-cita, menjadi mimpi untuk masuk ke sana. Dreams itu kemudian menggerakkan sumber daya manusia ini, mendorong work effort-nya lebih tinggi. Oke, analisis seperti ini biasanya kita ajarkan di ekonomi makro 2 yang kita sebut dengan micro foundation to macro economy. Oke, bagaimana sesuatu berubah, ya, menyebabkan effort, ya, tenaga kerja berubah sehingga fungsi produksi naik, marginal product of labor-nya meningkat sehingga melahirkan produksi, melahirkan inovasi dan melahirkan produksi. Oke, inilah faktor yang berpengaruh, ya, di sekitar kita, sekitar saudara-saudara mahasiswa. Maka saudara harus mengelola ini, mengelola lingkungan yang sungguh-sungguh harus Anda sadari bahwa VUCA ini ada, ya, menyadari bahwa teknologi begitu super cepatnya berubah. Oke, kita terlambat sedikit, terlambat bangun, sudah selesai. Terlambat membaca, sudah lewat kita. Dan dibutuhkan inovasi, dunia ke depan ini terus membutuhkan inovasi. Oke, inovasi ini kemudian sangat didukung oleh Anda punya saingan manusia-manusia di sekitar Anda, mahasiswa-mahasiswa yang lain, itu seluruhnya sudah memiliki tenaga yang tinggi sekali, memiliki power, memiliki motivasi tinggi untuk berinovasi. Oke, itu kira-kira yang. Nah, itu pertanyaannya, apakah Fakultas Ekonomi Bisnis UNM sudah membahas critical issue semuanya ini, supaya kita bersiap. Kalau Anda tidak mendiskusikannya, Anda tidak membahasnya, ya gimana bisa masuk ke era itu? Nah, syukur ya salah satu kegiatan ini adalah sudah kita masuk. Artinya FEB UNM sudah sebagai sebuah organisasi, ya, sudah mencoba membahas critical issue yang dihadapi oleh mahasiswa. Oke. Mahasiswa yang baik saya kira ya. Saya senang sekali yang UNM ini karena Anda sudah seperti ini. Orang berkata, when you focus on a problem, you will have more problem. Jika kalian terus berpikirnya masalah saja, ya, sebagai aktivis terus yang kita bicarakan hanya masalah dulu, masalah turun di jalan, terus segala macam, maka you will have more problem. Anda hanya dapat lebih banyak masalah. Tapi when you focus on possibility, ketika Anda sudah fokus sekarang dengan peluang masa depan, you have more opportunity, maka Anda akan terbuka kesempatan ke depan. Oke, camkan itu. Saya ulang, when you focus on a problem, you get the problem. Kalau kalian fokus hanya permasalahan, ribut dan permasalahan, Anda akan dapat masalah. Tapi ketika Anda mulai fokus pada peluang, maka you have more opportunity. Hidup ke depan terbuka untuk itu. Itu harus kita masuk di sana. Oke, era gelombang perubahan mahasiswa. Semua mahasiswa berlomba-lomba sekarang untuk memecahkan jalanan ke depan, memecahkan teknologi ke depan. Nah, dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi, ya, kalau kita lihat, ya, saya coba hitung dari berbagai faktor. Apa saja sih yang berpengaruh dalam ekonomi? Ya, banyak, tapi ekonomi Indonesia, ya, sampai hari ini kalau kita cek, ya, pertama yang berpengaruh adalah ekonomi dunia. Kita juga terdampak sekarang ini karena dampak dari global economics. Ketika Amerika goncang, ya, ketika kebijakan The Fed, ya, Bank Sentral Amerika mengalami gangguan buat kebijakan, kita ikut terdampak. Ketika Cina mengalami gangguan, kita ikut terdampak. Ketika terjadi perang dagang antara Amerika dengan Cina,
dalam 2 tahun terakhir ini, dunia semua terdampak, termasuk Indonesia. Jadi global ekonomi dunia itu sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi kita. Nah, saya tahu ya bahwa tahun ini kita ya, berharap ekonomi tetap baik, tapi kelihatannya pertumbuhan ekonomi tetap negatif. Oke, semester kuartal kedua kemarin kan pertumbuhan ekonomi kita minus 5,3. Perkiraan di kuartal ketiga yang sekarang kita jalani ini kira-kira baik sekali kalau kita sudah dapat minus 2,4. Amerika sudah minus 11. Jepang minus 9 ekonominya. Pertumbuhan semua dunia. Inilah resesi ekonomi. Karena sudah krisis tadinya ditambah dengan COVID-19 lagi. Sehingga semua ekonomi slow down. Jadi global ekonomi berpengaruh. Oke. Nah, global ekonomi yang berpengaruh di samping yang lain ya karena kalau itu perdagangan ya atau ekspor impor ya sekarang apa kita punya ekspor impor berhenti semua ekspor kita karena kita mengirim ke negara lain juga menutup diri karena situasi krisis situasi covid kita mau mengimpor Sulawesi Selatan itu paling besar impornya dari Cina ekspor kita paling besar ke Jepang sudah negatif 9 ekonominya oke seterusnya inflasi super sekarang domestic inflation rendah bisa terkelola karena daya beli kurang ya. Kemudian China growth ya sangat berpengaruh di Indonesia terdampak sekali saat ini. Kemudian kebijakan moneter ya yang namanya 7 days repo rate ya itu tahun lalu 4 kali berubah tahun ini sudah 2 kali masih akan berubah lagi sekali. Situasi ini semuanya global economy China growth ya perdagangan itu semuanya dalam situasi VUCA semua. Begitu volatilitasnya, begitu kencangnya fluktuasinya, vulnerability sekali, uncertainty sekali, kompleks sekali permasalahan, ambigu semua. Jadi faktor ekonomi yang kita hadapi dan Anda mahasiswa ekonomi nanti ya menghadapi situasi itu yang tadinya di ilmu ekonomi beberapa formula di makro di mikro kita bisa hitung segala macam, sekarang semakin terbuka gerakannya. Jadi mesti kita semakin canggih untuk menganalisisnya. Karena orang ekonomi itu menganalisis sesuatu semua kan masa depan yang dianalisis. Ekspektasi semuanya kan. Harga itu ekspektasi, price expected. Suku bunga expected. Growth expected. Semua yang kita bicarakan adalah besok itu berapa. Berapa harga besok, berapa suku bunga besok, berapa kurs besok, semua expected. Dan besok ini ternyata VUCA. Jadi begitu VUCA ya volatilitas tinggi ya lingkungan bisnis yang stabil. Permisi Pak, sebelumnya mungkin mic-nya bisa diperdekat sedikit, suaranya kurang jelas. Oke. 1, 2. Oke, mantap. Ya. Jadi volatilitas ya lingkungan bisnis, lingkungan ekonomi yang sangat labil sekali, gampang bergerak naik turun, berubah cepat ya dan terjadi dalam skala besar. Ya, Anda sudah lihat kan bagaimana perubahannya, munculnya disruption ekonomi ya yang terjadi sekarang ini. Tidak pernah kita bayangkan bahwa dia akan menghempaskan model ekonomi lama dan dengan cepat tergantikan dengan model-model ekonomi baru. Orang semua tinggal di rumah, saya termasuk tinggal di rumah, rapat dari rumah, mengajar dari rumah, ya, dengan teknologi dan saya tetap bisa makan. Saya tidak membeli makanan setiap jam datang belanja saya tanpa harus saya ke toko, tanpa harus saya ke mall dan seterusnya. Jadi mall berpindah, ya. Dulu orang bikin mall, bikin pasar harus ada tanahnya berapa hektar, gedung dan seterusnya. Sekarang mall pindah ke tangan saya, pindah ke HP saya. HP yang kecil ini dengan flat, ya, maka dunia mall, pasar menjadi datar di layar handphone saya. Saya mau makan dari handphone. Okay. Saya mau meeting di handphone. Jadi tidak perlu sewa ruang rapat. Ada di handphone. Semua ada di handphone. Semua ada di alat smart ini, yang pinter ini.
Jadi bisnis berubah. Sekarang menjadi bisnis online. Anda mau belanja di Tokopedia. Begitu cepat berubahnya situasi. Itu volatilitas tinggi sekali. Tahun depan bergerak lagi. Sekarang ini sudah banyak lagi persiapan-persiapan bisnis yang baru. Yang akan mendisrupt lagi yang sekarang. Nah, kalau kita tidak mengikuti itu, Anda tidak menyiapkan diri, menyiapkan pengetahuan untuk di sana, gimana? Padahal sekarang, trennya sekarang, anak-anak milenial ini, mereka hanya mau bekerja maksimum sampai umur 35 tahun. Setelah itu mereka pensiun. Dia tidak mau kerja seperti kami-kami ini, bekerja sampai umur 60, ya, masih kerja. Anak-anak muda sekarang di dunia termasuk Indonesia, dia merencanakan, dia hanya bisnis sampai umur 35. Setelah itu, dia leisure, waktu luang yang banyak. Dia beribadah, dia berolahraga, dia berapa. Tapi mesin bisnisnya sudah jalan. Mereka sudah punya aset modal 80 triliun. Hanya mulai bekerja, mulai umur 18 tahun, sambil kuliah mulai mendirikan bisnis, jalan terus. Ya, seperti yang Anda lihat sekarang ini. Mau Grab, mau Gojek, mau Tokopedia, mau apa segala macam. Anda lihat Alibaba, Anda lihat Jack Ma, gimana cepat terbang Jack Ma dan kemudian cepat sekarang dia pensiun. Okay. Anda lihat awal-awal sebenarnya kan Bill Gates. Ya. Okay. Anda lihat yang membuat Google, Anda lihat yang membuat Facebook, yang Anda lihat yang membuat Amazon. Okay. Anda lihat sekarang yang membuat Tesla, mobil Tesla, dan juga merencanakan membuat kehidupan di planet. Okay. Semua terus bergerak. Uncertainty. Agak semakin sulit Anda memprediksi. Okay. Tapi tetap bisa kita prediksi. Ya, dulu-dulu selalu kita diajari. Ya. Satu-satunya yang pasti masa depan adalah ketidakpastian itu sendiri. Yaitu belum bisa terjawab. Sekarang bisa. Dengan uncertainty itu kita bisa memprediksi secara baik apa yang harus kita lakukan. Okay. Itulah yang Anda harus siapkan. Kompleks dunia ini. Tantangannya menjadi rumit. Multifaktor yang saling kait-mengait. Kalau dulu tidak kait-mengait. Yang paling terkait dua hal. Tidak sekarang ini kait cincin. Kait-kait seluruh. Maaf Pak, kurang jelas lagi suaranya Pak. Oh, aduh. Ya, halo. Ya, bisa Pak ya. Ya, kata Peter Drucker, ya ini lama dia ngomong, the greatest danger in time of turbulences is not the turbulences. Jadi kata Drucker, bahaya yang terbesar ya dalam turbulensi, dalam era seperti sekarang ini, gelombang turbulensi ya, bukan turbulensinya itu sendiri. Tetapi, it is to act with yesterday's logic. Tidak masalah turbulensinya. Yang penting Anda bereaksi dengan cara atau logika besok, di masa depan. Jadi, saudara mahasiswa sudah harus Anda bergerak, jangan menggunakan logika hari ini. Logika kemarin, logika hari ini menjadi basic ya untuk bergerak dengan logika masa depan, logika sekarang. Makanya ada orang mengatakan, tomorrow adalah Anda punya waktu. Giliran saudara mahasiswa, giliran yang milenial sekarang, besok. Karena Anda berpikir besok. Kami ini tinggal mengawal Anda, karena kami masa kemarin, masa hari ini. Jadi, camkan itu tetap sangat menarik. Itu danger, bahaya yang terbesar bukan turbulensi itu sendiri. Tapi bahaya yang terbesar ketika Anda tidak berpikir masa depan. Logika cara berpikir Anda dalam mahasiswa, logika berpikir Anda dalam aktivitas, dalam sebagai aktivis harus berubah. Anda lihat kemarin begitu ada posma yang dilaksanakan secara online kemudian diviralkan, ya sudah dapat kritikan habis-habisan. Sama, okay. Ya online ya boleh online, tetapi jangan tampilkan hal seperti itu ya kemudian akhirnya logika yang orang pakai sekarang seperti logika waktu saya mahasiswa ketika kita ospek dan seterusnya ya waktu itu kita
Ya, 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 siap. Tetapi kemudian ya, yang diharapkan adalah gimana cara berpikirnya yang cepat. Oke, itu FUKA. Nah, Schumpeter itu pada tahun 50 memacu dunia, bahkan tahun 34 ya, mereka sudah ngomong tentang keadaan ini ya, yang kita sebut sekarang dengan creative destruction gitu kan. Jadi kreativitas ini ya, yang memporak-porandakan semua yang ada, mengganti dengan yang baru. Jadi Schumpeter mengatakan bahwa kreativitas dari dulu dia mengatakan jadi bisa memperbaiki dunia adalah kreativitas dan inovasi yang akan membuat revolusi. ya. Mungkin Pak, mic-nya karena kurang ya. Halo, kalau sekarang gimana? Halo. Kalau begini bagaimana Pak Jamin? Ya, bisa Pak. Iya. Saya buka aja. Ya. Mungkin headsetnya terganggu. Oke, jadi dari dulu Schumpeter ya membayangkan bahwa perubahan ekonomi dunia yang besar itu nanti yang memicunya adalah tadi kreativitas dan inovasi. Nah sekarang inilah yang terjadi gitu. Kreativitas tadi yang saya gambarkan awal, kreativitas itu begitu cepatnya dilakukan oleh pemuda, mahasiswa, generasi milenial dan seterusnya, sehingga perubahan ekonomi yang FUKA tadi itu makin cepat terjadinya. Jadi kreativitas dan inovasi. Oke? Jadi kreativitas inovasi itu menjadi creative destruction. Oke? Yaitu kreativitas inovasi merubah struktur ekonomi dari dalam, ya, dari dalam basic tadi contohnya transport itu, usaha angkutan, ya, dari dalam itu sendiri. Ya. Kemudian destruction ini menghancurkan, ya, model lama, model bisnis yang lama secara cepat, ya, dan secara instan pula menciptakan model ekonomi baru. Jadi tidak bisa kita tolak situasi ini. Jadi agak sulit gitu. Jadi ya satu sisi memang kita berpikir bahwa model ekonomi lama ya ada juga orang yang di situ seperti kejadian-kejadian tahun-tahun kemarin kan, ketika mulai Gojek, Gokar muncul dan seterusnya, Grab, Uber dan seterusnya, maka model transportasi lama demonstrasi kan, protes tentang itu. Secara mahasiswa tidak bisa seperti itu. Tidak bisa kalau ada perubahan ada protes, tidak bisa. Kita harus mempersiapkan masuk di dalam kreatif dan inovasi itu. Karena memang new normalnya itu seperti itu. Model lama sudah tergerus gitu. Nah jadi Schumpeter sendiri mengatakan bahwa yang menumbangkan kapitalisme, ya, karena kan era unipolar itu, ya, sampai perang dingin terjadi, perang dingin pertama antara Amerika dan Rusia, itu kan unipolar, maka yang berkuasa adalah kapitalisme, ya, karena ilmu ekonomi yang kita pelajari juga ini kan ilmu kapitalisme gitu, yang individualistik sekali, ya, bicara tentang produktivitas setiap sumber daya, baik produktivitas lahan, modal, teknologi, dan seterusnya. Tetapi dibilang, Schumpeter mengatakan inovasi itu akan terjadi nanti menyebabkan ada produk baru. Ya, terbukti sekarang begitu banyak produk-produk baru, mobil baru, ya, dengan smart beda sekali dengan mobil lama. Dia tidak pakai bensin lagi, dia pakai listrik. Tidak pakai kunci lagi, karena semua tombol. Mau bunyi, mau apa semua produk baru. Sebentar lagi Anda akan menggunakan pakaian, ya, tidak perlu ganti kalau musim dingin atau musim panas, karena baju itu nanti otomatis dengan, ya, 3D printing, ya, itu diciptakan ada kain yang kalau situasi lingkungan panas, dia akan merubah kain itu menjadi dingin. Dan kalau dia dingin, maka baju itu, kain itu akan berubah menjadi hangat. Jadi tidak perlu kita beli baju dua, baju di musim panas dan baju musim dingin. Produk baru muncul gitu kan.
metode produksi baru. Sekarang sudah masif sekali metode-metode produksi baru. Kemudian sumber bahan baku baru. Jadi itu contohnya kain yang sudah 3D dan seterusnya. Sumber-sumber input yang baru. Eksploitasi pasar baru. Dengan teknologi yang sekarang ini, pasar baru kan diciptakan. Yang tadinya kita berpikir pasar yang ada itu, kalau di pasar barang, di pasar apa namanya, di pasar pagi, ya, pasar apa, kemudian di mall, di pasar apa, dan seterusnya. Sekarang pasarnya yang tercipta, ya, jadi pasar dibuat di handphone. Oke. Cara bisnis baru dan seterusnya. Jadi inovasinya akan ke sana. Dan produksi baru, metode produksi baru, sumber bahan baku baru, eksploitasi baru, cara bisnis baru, itu dalam masa depan yang VUCA. Menurut dia. Jadi, mahasiswa berpikir mimpi masa depannya itu seperti itu. Nah, oke, kita masuk pada ekonominya. Apakah kita ekonomi melihat situasi VUCA? Iya, VUCA makro dunia. Kita lihat apa yang VUCA. Ya, di dalam global, Anda lihat apa VUCA. VUCA, situasi global warming, ya, masih terjadi. Aging society, masyarakat yang sebentar lagi terus akan berubah karena masyarakat yang ada sekarang ini sudah tua, bukan penduduk yang tua, society-nya yang tua. Dia akan berpindah pada society, sosial yang baru. Seperti apa itu? Anda akan hidup di dunia itu, dunia sosial yang lain. Ya. Dulu kita mengatakan dunia sosial yang baru itu, ya kita sama-sama di lingkungan tapi tidak pernah ketemu, sama-sama punya pagar tinggi dan seterusnya. Itu udah lewat. Sekarang society yang baru, yang sekarang ini sudah tua, aging society, akan muncul society yang baru. Anda bisa lihat sekarang jenis-jenis perumahan yang diciptakan di beberapa negara. Yang sangat alam sekali. Ya. Real estate dibuat di ribuan hektar itu, ya, di mana masing-masing tempat itu, ya, penuh dengan alam, kebutuhannya dia bisa penuhi dari situ masing-masing kelompok, dan dia menggunakan alat transportasi yang sama sekali tidak ada polusi, tidak ada apa segala macam. Jadi kehidupannya sosial itu berubah sama sekali. Kita akan ke arah sana. Global warming, Anda lihat sekarang semua dunia berubah. Terjadi deleveraging. Tadinya orang berpikir Cina itu berutang, bisa-bisa Jepang itu utangnya 100 lebih, ya, 100% dari GDP-nya, untuk mendorong ekonominya. Apa yang terjadi di dunia sekarang? Seluruhnya mulai membayar utangnya dan mulai tidak mau berutang. Terjadi deleveraging. Kalau itu terjadi, ekonomi kan berubah. Okay? Wealth inequality, kemudian ini sekarang dari unipolar menjadi multipolar dalam perang dingin kedua sekarang. Dan lihat situasi global, ada Trump, ada fenomena Presiden Trump, okay, yang masih tetap membuat perang dagang dengan Cina. Anda lihat sekarang bank sentral yang paling berpengaruh, ya, The Fed, ya, Bank Sentral Amerika dan Bank Sentral Eropa Central Bank, itu mengikuti Bank Sentral Jepang dengan deleveraging. Nah, ini mesti dijelaskan panjang apa dampaknya dalam ekonomi kalau negara-negara itu mengurangi utangnya atau membayar utangnya, deleveraging namanya. Itu akan membalik keadaan. Oke. OPEC, Anda lihat sekarang bagaimana posisinya. Anda kan tidak pernah membayangkan bahwa harga minyak itu pernah negatif. Ya? Dan 2 bulan lalu, di dalam 1 hari sampai jam 4 subuh di Amerika, harga minyak itu negatif. Artinya, kalau ada yang mau ambil itu minyak, maka dikasih uang. Dan tidak ada yang ambil. Karena 1 malam. Dan Anda lihat, semua komoditas ini sudah 3-4 tahun, terus harganya turun. Jadi harga karet terus turun. Harga sawit terus turun. Harga tambang turun. Harga minyak turun. Semuanya turun. Ya, commodity price. Kemudian ekonomi domestik. Seperti apa ekonomi domestik? VUCA-nya. Oke. Anda lihat situasi dalam sekarang ini. Gitu. Oke. Kita menghadapi apa yang disebut dengan resource curse. Oke.
kita menghadapi apa yang disebut dengan kutukan sumber daya. Tadinya kita berpikir kita akan hebat karena kita punya karet, kita punya barang-barang pertanian, kita punya kayu, kita punya. Apa yang terjadi? 4 tahun terakhir ini sampai hari ini, terus harganya di dunia turun. Tadi saya cerita bahkan minyak pernah sampai negatif harganya, minus. Jadi tadinya yang kita berpikir resources menjadi rahmat, ternyata bisa menjadi kutukan. Curse. Ini masih bisa peluang dibalik ketika VUCA ini bisa dikelola secara baik. Ambiguitasnya nanti bisa berubah ketika teknologi inovasi ditemukan sehingga lebih efisien, lebih apa, sehingga harga komoditas itu bisa naik. Jenis karet yang kita jual barangkali bibitnya berubah sehingga dia lebih dibutuhkan di dalam dunia yang baru. Ya, begitu sulitnya membangun ekonomi sekarang karena Anda berhadapan dengan 3 trilema. Satu sisi saudara harus membangun supaya terjadi pertumbuhan. Tetapi ketika kita membangun ekonomi dengan pertumbuhan, satu sisi Anda harus juga pro-poor. Pada saat yang sama bertumbuh ekonominya, tapi pada saat yang sama memperbaiki kemiskinan, mengurangi kemiskinan. Nah, ini sulit, karena teori selalu mengatakan dia trade-off. Anda mendorong efisiensi, maka keadilan biasanya tertinggal. Oke? Dan Anda berhadapan bagaimana hidup 10 tahun ke depan, bagaimana 20 tahun ke depan, bagaimana supaya sustain, ya, fiscal sustainability. Dan Anda berhadapan lagi dengan pilkada, pemilu, election, dan seterusnya. Ini semua yang menyebabkan impact-nya terhadap ekonomi terus down, turun. Jadi kita lihat bahwa neraca perdagangan ini terus turun. Oke. Kemudian kalau Anda lihat sumber daya, oil balances terus turun. Itu gambaran besarnya VUCA makro dunia. Oke. Seperti apa tantangan globalnya ekonomi yang VUCA ini? Oke. Pertama, Anda lihat yang terjadi sekarang ini dengan krisis ekonomi, dengan adanya COVID segala macam ini, oke, maka utang-utang negara-negara emerging market, oke, itu semakin besar. Indonesia pada bulan Maret kita membuat Perpu nomor 1 2020. Oke. Kita memperlebar defisit untuk dapat uang. Tadinya undang-undang mengatakan hanya maksimum 3%. Sekarang dirubah jadi 5%. Karena kita butuh 1.000 triliun untuk memperbaiki ekonomi tahun ini. Untuk memberikan bantuan sosial, untuk memperbaiki kredit yang macet, untuk memperbaiki UKM, untuk memberikan mahasiswa pulsa, untuk membantu tenaga kerja yang di PHK, untuk memperlancar proyek-proyek supaya orang bekerja, infrastruktur supaya G, kalau dalam ekonomi, Y sama dengan C tambah I tambah G, G harus naik. Kalau G harus naik, ya, G harus naik, berarti kan harus berutang negara itu. Nah, negara-negara energi market di dunia ini, termasuk Indonesia, rising debt burden, utang. Nah, ini sekarang bagaimana? Oke, satu sisi tadi negara-negara maju sudah deleveraging. Sebaliknya. Oke. Kemudian yang pertama tadi sebenarnya kita menghadapi krisis pada saat yang sama COVID yang sekarang yang terjadi. Oke, situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menghantam ekonomi secara masif, baik sisi supply maupun sisi demand bersamaan. Doom ekonomi. Kayak kiamat, ya, karena dalam teori, dalam prakteknya gelombang dunia sebelumnya biasanya yang terhantam produksi supply-nya. Supply-nya ini kemudian bisa didekati. Ya, ketika sebelum tahun 30-an, ini terjadi krisis, yang terhantam adalah sisi supply-nya. Ya, supply hancur, dan seterusnya karena tidak ada demand. Oke, maka muncul Keynes waktu itu, mengatakan demand dinaikkan. Jadi kejadian-kejadian ekonomi selalu salah satunya. Hari ini gara-gara COVID, dua-dua sekaligus terhantam. Produksi terhantam, konsumsi juga terhantam. Jadi gimana menggerakkan itu? Oke. Yang lain, Anda lihat VUCA ke depan, belum terselesaikan perang dagang antara Amerika dengan China. Sudah 3 tahun. Oke, kan ini superpower sekarang. Kalau dulu Amerika dan Rusia, tapi dalam perang dingin selesai,
Rusia sudah, Uni Soviet sudah selesai waktu itu, oke, maka sendiri Amerika. Sekarang berhadapan dengan Cina lagi. Ini belum selesai. Minyak yang banyak menggerakkan dunia selama ini, juga Indonesia dulu ya, sekarang Indonesia tidak lagi, dan sekarang kita net imported lagi. Ya dulu kita masuk OPEC gitu kan, eksportir juga, sekarang turun. Jadi negara-negara Timur Tengah itu bingung sekarang gimana caranya, ya karena minyak turun terus. Kemudian isu geopolitik. Inilah tantangan ekonomi global yang terus bergerak dan terus harus dikalkulasi, tetapi dia dalam situasi VUCA. Oke. Ya tentu ada peluangnya. Peluang untuk menghadapi tadi itu yang VUCA, bisa kita lihat bahwa kita bersyukur digital ekonomi terus berkembang. Ya, efisiensi dalam ekonomi dan merubah tingkah laku, perilaku konsumen berubah. Ya, termasuk di Indonesia berubah sekarang perilaku konsumen. Ini mengantisipasi tadi tantangan-tantangan yang terjadi. Nah ini di Indonesia harus juga terjadi supaya digital economy lebih masif dan efisiensi ekonomi termasuk perilaku konsumen berubah. Karena ya, tidak bisa kita pilih lagi. Ada relokasi yang terjadi, ya, pabrik-pabrik di Cina akan dipindahkan ke beberapa negara. Ya, tadinya kita berpikir bisa masuk ke Indonesia juga, tapi ternyata yang kemarin ada 4 pabrik besar dari Cina digeser, ya dia lari ke Asia tapi tidak ke Cina, ya tidak ke Indonesia. Oke, itu tantangan ekonomi yang VUCA, ya global. Nah, ini data yang terakhir yang kita lihat. Kalau selama ini dunia ekonomi itu selalu digerakkan oleh manufacturing, oleh industri pengolahan, manufacturing. Indonesia itu pusatnya industri manufacturing, pabrik-pabrik itu ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya, kalau Anda naik mobil dari Jakarta menuju Jawa Timur, sepanjang jalan itu pabrik di mana. Oke. Dari Jakarta Anda jalan ke Jawa Barat, sepanjang jalan pabrik di mana-mana. Begitu juga kalau ke Jawa Tengah. Oke, makanya ekonomi Indonesia digerakkan itu 56% sumbangannya dari 3 provinsi itu, Pulau Jawa. Sementara Sulawesi, seluruhnya Sulawesi hanya menyumbang 5% dari produk. Nah, yang menggerakkan itu kan industri manufacturing. Kalau lihat datanya sekarang, maka kita bisa memprediksi bahwa kelihatannya ke depan industri manufacturing bukan lagi sebagai penggerak utama pertumbuhan. Oke, makanya kita lihat bahwa di ekonomi kan kita belajar ada sektor A, agriculture, ada sektor industri, ada sektor services. Oke, waktu kita mau menjadi negara maju, memang agriculture turun, kemudian industri naik, kemudian ini pelan-pelan naik. Yang terjadi kita, ya agriculture sudah turun, industri ternyata sudah mulai turun. Oke, service itu cepat sekali naik. Jadi kita melompat juga. Nah, dengan situasi ekonomi seperti itu, tenaga kerja yang kita butuhkan mesti ke arah yang service tadi, ke arah teknologi dan lain sebagainya, model bisnis, services. Ya, dia Singapura, ya, dan seterusnya. Talenta yang dibutuhkan adalah seperti itu. Oke. Kita lihat fungsi produksi. Kalau Anda gambarkan ekonomi, fungsi produksi. Oke, fungsi produksi inputnya adalah bisa kapital, bisa tenaga kerja, bisa dan lain. Nah, fungsi produksi ini bisa kita tingkatkan, ya. Kalau human capitalnya manusianya ditingkatkan. Kalau human capital ditingkatkan, maka produksi naik. Produksi naik terus gitu kan. Jadi dengan modal yang sama tapi manusianya ditingkatkan, oke, akan naik. Dengan modal yang sama, oke, akan naik produksi gitu kan. Terusnya. Jadi dunia sekarang ini platform digital ekonomi, ya, membutuhkan inovasi untuk mendorong digital ekonomi karena dengan itu, ya, produktivitas manusia terus ternyata naik. Itu tantangan yang harus kita hadapi. Jadi tidak bisa kita berdiam diri, mahasiswa tidak bisa berdiam diri. Menjawab tadi VUCA itu dengan cara Anda meningkatkan produktivitas dan bergabung dengan digital. Itu bisa dengan inovasi Anda. Oke,
Ini gambaran pertumbuhan ekonomi ya di masa COVID ini. Dunia memperkirakan ya pertumbuhan ekonomi dunia dari -3 dan seterusnya. Tapi ternyata ya diperkirakan tahun ini lebih dari -3 untuk pertumbuhan dunia. Oke, ini Anda lihat kira-kira outlook-nya ekonomi ya untuk Indonesia. Oke, untuk 2020 ya tadinya diperkirakan -0,3 ya akhir tahun. Dan seterusnya. Tapi ada yang memperkirakan -0,7 ya, ada memperkirakan -3 ya, dan seterusnya. Nah, kita berharap ya kalau situasi mudah-mudahan bisa lebih baik dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang ada ini, di akhir tahun totalnya bisa 0,0 pertumbuhan. Ya, tidak minus tapi kalau tidak 0. Tapi kelihatannya ya kemungkinan besar ya perkiraan yang ada, hitungan yang ada ya kira-kira kita sekitar -2 sekian. Ya, negatif. Tapi Anda lihat negara-negara lain ya, Amerika -8 ya, Eropa -10 ya, Jepang -5 ya, India -4, Rusia -6, Brasil 9 ya, dan seterusnya. Yaitu dunia gambarannya ya, outlook-nya ke depan kira-kira seperti itu. Oke, kemudian. Nah, ini saya sebut tadi bahwa ini pertama kali gelombang ini terjadi ya, krisis ekonomi ini yang tadinya kita tidak prediksi ya bahwa bisa menghantam dua sisi. Oke, menghantam aspek demand sekaligus aspek prediksi supply. Oke, dengan adanya krisis kesehatan, ada gangguan aktivitas sosial ekonomi dengan COVID ini, ada tekanan di sektor real ya supply ya, terganggu aktivitas ya, produksi turun, potensi kebangkrutan perusahaan-perusahaan ya. Sudah berapa banyak yang bangkrut ya, fail ya. Anda baca di koran ya, hampir tiap minggu sekian yang dibangkrutkan ya perusahaan di negara Indonesia ya, dengan situasi sekarang ini. Sektor finansial juga ya, sudah disiapin sekarang bagaimana membackup agar supaya tidak terjadi masalah di perbankan dan seterusnya. Ya, karena mulai kredit macet muncul, mulai ya begitu di mana-mana Anda lihat bangunan-bangunan tidak dilanjutkan karena krisis ini. Jadi intinya adalah situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya, ya, unprecedented situation, ya, doom supply dan demand itu, gangguan supply, yaitu VUCA. Oleh sebab itu ke depan kita sudah mesti memperkirakan ekonomi VUCA yang terjadi, VUCA ekonomi yang akan terjadi ke depan. Oke. Nah, ini pertumbuhan ekonomi kuartal, nah ini kira-kira perkiraan yang paling terakhir untuk Indonesia ya. Di kuartal pertama, 3 bulan pertama Januari-Maret kemarin kita masih dapat 2,9 pertumbuhan ekonomi, tapi di kuartal Maret, April, Mei ya, April, Mei, Juni itu sudah -5,3 dan kita memperkirakan sekarang ini sampai ya akhir bulan ini kira-kira -1,5. Kalau kuartal 4 -1 maka oke, kita kalau di kuartal terakhir 0,02 ya, di Oktober, November, Desember 3 bulan itu kita pertumbuhan 0,0, maka kira-kira ya kita masih bisa capai pertumbuhan -1 ya, -1 saja. Mau apa lagi ya situasinya? Kita bicara situasi sekarang ini ya. Nah, sekarang kita berpikir seperti apa tahun 2001 ya, Januari, Februari akan datang. Kita prediksi bahwa ekonomi itu masih bisa yang kita perkirakan di atas 4%. Oke. Apalagi kalau vaksinnya ditemukan sudah bisa diproduksi Januari. Ya. Tapi kalau masuk pada gelombang ketiga, fase ketiga COVID, saya kira skenario-nya akan lain. Ya, nah ini masih VUCA juga ya untuk tahun depan. Ya, tergantung apakah vaksinnya. Kelihatannya ini masih ambigu juga vaksin ini ya, berjalan sementara dicek, uji coba di Bandung ya. Tapi Rusia kelihatannya menarik ya, karena dianggap ada masalah menarik. Jadi ya kita berdoa yang melihat situasi itu bagaimana memperkirakan ya, dan sekarang bagaimana mengantisipasinya situasi ekonomi itu baik. Oke, kalau Anda lihat sektor-sektor yang terdampak apa? Ya, Anda lihat yang paling terdampak adalah sektor transportasi. Ya, -30 ya di kuartal kedua di Indonesia, 30% hancur. Gitu. Kemudian yang kedua akomodasi, hotel, makanan dan seterusnya hancur -20.
Oke, kemudian yang lain adalah perdagangan jasa, ya, bisnis service. Ya, saya kira tukang cukur, salon segala macam itu ya hampir tutup ya, -12 dan seterusnya. Yang masih bergerak di sektor pertanian ya masih oke, tapi mining sudah negatif ya. Industri sudah -6 ya, dan seterusnya. Inilah gambarannya yang terjadi. Nah, Anda memperkirakan kira-kira tahun depan ini seperti apa dalam situasi ini? Ya, dalam situasi perubahan tadi, perubahan digital, ya, perubahan teknologi, ya, perubahan global yang suka terus itu harus kita antisipasi untuk memprediksi perubahan ke depan. Oke, ini gambaran data jagat perkembangan. Ya, ini tadi saya katakan harga komoditas terus itu turun. Oke, harga komoditas di dunia 4 tahun terakhir belum. Jadi Indonesia kan berharap dari harga komoditas karena kita punya ekspor kan ekspor bahan-bahan baku ini, karet, ya, apa namanya, kayu, kemudian sawit dan sebagainya. Ya. Padahal ini semua batu bara, minyak mentah ini semua terus harganya turun. Oke. Nah, terakhir beberapa hari saya perlihatkan bahwa outlook-nya sekarang kalau kita lihat di kuartal terakhir ini bahwa terjadi perubahan perilaku konsumen. Jadi agregat demand itu akan berubah kalau Anda ekonomi ya, itu agregat demand ya, yang stoknya negatif ini akan berubah. Karena ya konsumen akan mengurangi kontak sosial. Oke, dan tetap menjaga jarak. Otomatis perilakunya untuk belanja untuk apa berkurang. Oke, maka harus diantisipasi seperti apa supaya ekonomi masih bisa jalan dengan perilaku yang berubah. Peningkatan permintaan atas produk yang terjamin higienis. Jadi ke depan kita harus menjual, ya kalaupun sektor informal, Anda jual bakso, jual apa, gitu. Orang mau beli, tapi dia harus dijamin, dibuktikan bahwa higienis, bersih. Jadi mungkin dengan harus pakai kaos tangan, harus apa segala macam. Jadi sektor-sektor ekonomi itu harus kita tata juga, gitu kan, supaya dia sesuai dengan kebutuhan zaman yang ada sekarang. Kemudian orang mengurangi perjalanan. Nah sekarang ini wisata virtual. Anda bisa sekarang jalan-jalan ke Eropa dan seterusnya dengan hanya membayar 100.000 virtual. Ya, ada di website Anda 1 jam Anda keliling di Eropa, bayar 100.000 rombongan dan beberapa orang. Jadi travel kemudian ya akan menjadi tutup, menjadi hilang dan seterusnya. Nah begitu juga supply-nya, Anda lihat supply juga terjadi perubahan. Ya. Resourcing yang terjadi atau nearshoring akan menjadi tren yang baru. Jadi di mata rantai supply juga berubah. Ini perubahan perilaku yang oke. Nah, kalau kita lihat tren dunia, memang dunia sudah berubah ke arah normal, new normal. Ya, tapi new normal itu tidak berarti kembali pada sebelumnya. Tidak. Ya, ya sudah itu perubahan yang new normal yang baru adalah new normal. Jadi kita harus mengantisipasi itu. Oke. Sambil kita menunggu ya vaksin itu ditemukan seperti apa. Nah, ini. Maka untuk mengantisipasi VUCA itu maka diperlukan sistem ekosistem digital ya, yang nanti akan menginterkoneksi seluruh kehidupan ekonomi, seluruh wilayah di Indonesia. Itu ada sistem digital nanti yang akan masih bekerja secara otomatis. Sehingga semua informasi, semua data itu akan terkelola secara baik, sehingga dengan teknologi tentu yang lebih smart, ya, barulah bisa dikelola sumber daya ini menjadi bukan tadi kutukan, tapi dia menjadi dorongan. Jadi kita perlu ekosistem baru, ekosistem digital yang menginterkoneksi antara seluruh sektor-sektor, sektor pertanian, industri, services, seluruhnya terkoneksi dan seluruhnya terkoneksi antar wilayah. Sehingga optimum produksi kita capai, efisiensi, efektivitas, dan ekonomis tetap bisa kita capai dalam situasi yang terus bergerak. Hanya bisa dibungkus dengan ekosistem digital. Oke, ini gambaran beberapa sektor yang yang masih bisa ya di dalam situasi ini dan seterusnya. Kemudian perubahan perilaku tadi saya sudah gambarkan bahwa perilaku yang ada sekarang ini stay at home. Jadi pola hidup baru, semua orang beraktivitas di rumah. Saya beraktivitas di rumah, saya mengajar dari rumah, saya rapat di kantor, saya memutuskan investasi dari rumah dan kawan-kawan. Oke, jadi kemudian ya tetap kita rapat, boleh saja kita rapat, kemudian tetap beli minuman kopi, ya, tapi tidak warung kopi, kemudian dikirim kopi, masing-masing minum kopi, tapi masing-masing di mejanya masing-masing. Itu lifestyle yang baru. Society juga berubah.
Yang tadi saya mengatakan aging society yang sekarang ini komunitas sudah mulai tua akan berubah menjadi society yang baru. Empathic society itu muncul lagi. Oke. Itu ikuti perkembangan ini supaya. Jadi tuntutannya sekarang ya kita perlu research dan development. Mahasiswa harus terus terlibat ini sampai melahirkan bisnis yang baru dan seterusnya. Anda menjadi pebisnis, Anda menjadi CEO, harus research dan pengembangan yang oke. Kemudian kalau Anda membuat usaha, ini yang pokok. R&D-nya harus dikembangkan. Karena untuk mengantisipasi situasi VUCA. Inovasi, oke, dari R&D lahir inovasi, kemudian dari inovasi itu Anda menggunakan teknologi yang sesuai. Jadi, kita mendorong ke new normal ini, kehidupan dengan peningkatan produktivitas, dengan bisa survive manusianya, survive mahasiswanya, bisa hidup dalam situasi itu. Oke, kemudian, nah ini tadi transmisi makroekonomi saat ini yang dengan COVID ya, bisa supply-nya terganggu, ya, konsumsinya terganggu, maka ya teori ekonomi mengatakan oke, harus kita dorong dua-duanya, adalah productivity kita dorong ya dengan catatan melakukan bagaimana membuat ekspektasi pelaku ekonomi itu terhadap future income-nya bagus. Ini bagaimana Anda kelola ya. Jadi Anda harus masuk dalam bisnis, dalam usaha dan kegiatan yang menjanjikan kepada Anda bahwa ekspektasi pendapatan besok itu bagus. Oke, karena akan mengantisipasi Anda punya perubahan konsumsi. Oke. Terakhir ini saya sampaikan menghadapi apa strategi menghadapi situasi tadi ya, baik situasi ekonomi yang VUCA. Situasi yang bergejolak volatilitas tinggi ya, Anda hadapi dengan fleksibilitas. Anda tidak boleh bertahan dengan pemikiran Anda sendiri. Harus Anda fleksibel. Oke, karena berubah situasi. Jadi, cara yang tepat untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah besok adalah dengan fleksibilitas. Modal beradaptasi itu penting, tetapi untuk fleksibel, Anda bisa pindah ke kiri, bisa pindah ke kanan bergerak kalau Anda memiliki kapasitasnya. Jadi semakin banyak kita punya kapasitas, semakin fleksibel kita bisa bekerja di sana, bisa bekerja di dan seterusnya, karena Anda menguasai sesuatu. Tapi kalau pengetahuannya, kompetensinya sedikit, Anda tidak memiliki fleksibilitas. Maka biasanya Anda akan bertahan status quo. Wah, bertahankan ini, bertahan karena tidak bisa beradaptasi. Jadi, ya, kita berharap bahwa pendidikan bisa memberi ruang fleksibilitas pada mahasiswanya. Ya, bagaimana caranya? Ya dengan kuliah, dengan apa segala macam, sehingga melahirkan manusia-manusia yang fleksibel dengan perubahan. Itu cara untuk strategi menghadapi gejolak. Yang kedua, bagaimana menghadapi ketidakpastian? Oke, jadi ketidakpastian itu Anda harus pahami. Anda sudah harus memperkirakan arah gelombang dunia itu ke ramai. Tadi kita sudah jelaskan, dia arah ke inovasi, ada kreatif. Dari Schumpeter mengatakan inovasi dan kreatif akan menggerakkan, membolak-balikkan dunia. Oleh sebab itu, intinya di sana teknologi. Oke. Jadi, kepastian masa depan ada dengan teknologi. Bagaimana menguasai teknologi? Bagaimana mengembangkan teknologi? Jadi, teknologi yang baru tentu Anda tidak bisa bertahan dengan teknologi komputer yang sudah Anda kuasai 2 tahun lalu. Tidak muncul lagi teknologi yang baru sekarang dengan layar yang macam-macam dan seterusnya. Yang ketiga, bagaimana situasi kompleks? Begitu kompleks mata rantainya saling kait-mengait. Kalau dia saling kait-mengait, kompleks situasinya, hanya mungkin Anda bisa masuk ke situ kalau Anda membangun koneksi di kompleksitas. Jadi usahakan Anda bisa terbangun koneksinya. Nah sekarang ini contoh paling bagus. Kita ngobrol di sini, sharing pengetahuan, ternyata kita membuat koneksitas dari seluruh mahasiswa di Indonesia. Anda silakan berkoneksi sekarang, ada di Kendari. Dari situ kemudian Anda membangun jaringan. Oke. Ketika ada sesuatu yang kompleks tidak bisa diselesaikan di Makassar, kemudian itu di Kendari, oh, Anda sudah membangun koneksi dengan mahasiswa yang ada di Kendari. Jadi koneksi ini ya, untuk mengatasi tadi kompleksitas, ya, untuk menemukan hal baru. Karena kalau Anda tidak membuat koneksi, ada kompleksi di tempat lain, Anda tidak bisa dapat hal baru karena informasi dari sana Anda tidak tahu.
Jadi kuncinya di sana adalah mengatasi kompleksitas dengan bangun koneksitas. Jangan mengungkung diri Anda di universitas Anda sendiri. Oke? Mungkin itu maknanya Pak Menteri Pendidikan sekarang mengatakan Universitas Merdeka. Ya? Dan satu universitas Anda bisa belajar, Anda bisa pilih mata kuliah di sana, Anda bisa ke sana dan seterusnya. Bebas. Ini sebenarnya membangun koneksi. Dan itu sudah terbukti kok dari dulu, siapa yang survive di Indonesia ini, misalnya ekonomi dulu, itu ketika dia membangun koneksi dulu. Waktu dia sekolah dulu di luar negeri, di Amerika, dia bangun koneksi itu. Antara Amerika, Eropa, dan seterusnya, kemudian dia kerja, mereka sudah terbentuk. Sehingga kompleks itu bisa dia selesaikan. Karena kalau itu masalah ekonomi, tapi ada kaitannya teknologi, ada temannya dulu yang kuliah di teknologi gitu kan, di kontak lagi. Seperti apa? Akhirnya terselesaikan. Jadi masalah-masalah yang kompleks itu intinya membangun koneksi. Dan yang terakhir, soal ambigu. Bagaimana ini ambigu? Ya, ambigu Anda selesaikan dengan agility. Ya, lincah sedikit. Harus Anda dia bergerak gitu. Jadi saya katakan bahwa tenaga kerja yang dibutuhkan itu tenaga kerja yang bisa mendorong ya, semangat kerjanya, effort, etosnya. Nah, orang yang punya etos tinggi itu memiliki kelincahan untuk membangun perubahan dengan menyadari kondisi yang terus bergerak. Saya kira itu 4 hal ya. Kemudian yang terakhir kata kuncinya untuk saudara-saudara mahasiswa bahwa tadi saya cerita ya, sementara saat ini untuk menyiasati VUCA yang ada ini dengan artificial intelligence. Bahkan sudah di atasnya. Internet of Things dengan big data. Itu akan mentransform semua organisasi, semua perusahaannya membuat fungsi perusahaan menjadi berubah. Bergerak dengan perubahan yang ada. Jadi, pertanyaannya, apakah saudara-saudara mahasiswa sudah mempersiapkan masuk dalam era mengelola big data atau sudah mengerti yang disebut dengan big data atau belum? Oke, dan memahami sekarang ini artificial intelligence yang terjadi. Yang kedua adalah apakah saudara-saudara student be a saver or Anda akan shift. Oke. Apa yang harus Anda butuhkan untuk menjadi saver, bukan di shape. Oke. Yang ketiga, capability. Capability Anda bakat leadership-nya harus dibangun, talentanya harus ya, dimunculkan sejak kuliah, bukan hanya teori, tapi teori itu melahirkan Anda punya skill, melahirkan Anda punya talenta dari kelas, ya, itu capability itu menjadi critical untuk sustain berlangsung di masa depan. Oke, capability. Apa saudara-saudara mahasiswa sudah sesuai dengan itu? Kapabilitas saudara saat ini, Anda jawab sendiri dan Anda persiapkan sendiri. Yang terakhir, intelligence. Oke, intelligence merupakan ya, kemampuan untuk ya, mengambil keputusan. Apakah di kampus, di organisasi saudara, di masing-masing sekarang, oke, you sudah meyakinkan bahwa keputusan-keputusan sound decision ke arah intelligence itu sudah terbangun atau tidak. Saya kira itu sedikit sharing untuk saudara sekalian. Ya, kurang lebihnya, saya mohon maaf bisa didiskusikan. Ya tentu saya berpikir bahwa era sekarang ini terkadang pengetahuan lebih dipahami oleh mahasiswa. Sehingga sekarang ini kita menjadi mitra saja, ya, yang harus saya sebagai dosen yang lebih memahami. Teman saya pemantik ya, dan memberi informasi dari secuil big data yang ada. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak masih ada waktu kira-kira untuk tanya jawab. Oke, silakan. Kepada saudara-saudara sekalian yang mungkin yang ingin memberikan pertanyaan, silakan raise hand atau misalnya mengetik nama di kolom chat. Ya, silakan teman-teman dan tolong teman-teman administrasi untuk melihat teman-teman yang raise hand untuk di-unmute.
Ya, adik-adik sekalian, silakan. Tentunya hal ini materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Hamid MA sangat menarik karena hal ini memberikan pandangan kepada kita apa yang harus mesti dilakukan untuk menghadapi era ini. Ada hal yang sangat menarik yang disampaikan oleh beliau, yaitu jika kita hanya fokus pada masalah, maka kita akan menemukan semakin banyak masalah. Tetapi jika fokus pada peluang, maka kita akan mendapatkan banyak peluang. Jadi adik-adik sekalian, jangan sampai dalam hal ini peluang ini untuk berdiskusi dengan pemateri atau pembicara, dan tentunya hal ini bisa memberikan motivasi atau dorongan tersendiri kepada kita sekalian, kepada kita semua. Oke, silakan peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan raise hand. Ya, kan ada apa namanya pagi, indikatif dan sebagainya. Jadi dari halaman-halaman yang Pak Ajar presentasikan tadi, halaman yang mana yang kira-kira akan kita bawa ke DPR ini yang kita setujui? Karena selalu kan memang hanya pagi indikatif, jadi pagi indikatifnya yang mana kira-kira kita setujui. Itu satu. Ya. Ya, ini Pak ada pertanyaan di melalui forum chat. Yang pertama dari Nurlianingsih dari Universitas Negeri Manado. Dia menanyakan bahwa bagaimana memproduktifkan diri kita untuk masa yang akan datang, apalagi sekarang masa dalam pandemi. Ya, itu yang pertanyaan pertama dari Nurlianingsih Unima, Universitas Negeri Manado. Kemudian Nur Fatima, bagaimana Indonesia menghadapi tantangan di era VUCA, Pak, khususnya di masa pandemi ini. Ya, mungkin Bapak ada ingin menanggapi pertanyaan tersebut. Baik, tadi sambil saya baca ya. Oke, Saudari Nurlianingsih ya, bagaimana memproduktifkan, ya artinya meningkatkan produktivitas diri untuk masa yang akan datang, apalagi sekarang masih dalam keadaan pandemi gitu. Sebenarnya ya kita bawa ke teori saja ya, kita bawa ke teori. Kalau kalau produktivitas itu kan kalau teori bicara bahwa fungsi produksi ya. Sumbu datar ini adalah tenaga kerja, kemudian ini adalah outputnya Y-nya. Fungsi produksi kan seperti ini. Oke. Ini fungsi dari pekerja. Anda tahu bahwa slope-nya ya, kalau misalnya Anda bekerja di sini ya, satu orang bekerja, kemudian dengan fungsi produksi seperti ini, Anda menghasilkan produksi mendapatkan misalnya 5 juta. Oke? Berarti Anda bisa belanja 5 juta karena pendapatan yang banyak. Fungsi produksi ini kan bisa digeser. Oke? Bisa digeser dengan cara, oke, bagaimana meningkatkan pengetahuan. Oke. Pengetahuan apakah dengan sekolah, pelatihan, dengan pengalaman dan sebagainya. Oke. Yang kedua adalah bergabung dengan teknologi. Kalau pengetahuan dan teknologi ditingkatkan, maka Anda akan menggeser, Anda punya fungsi produksi yang tinggi. Oke, menggeser ke
dari kurva 1 ke kurva 2. Anda, siapa tadi namanya itu, bekerja, sekarang dengan pengetahuan Anda tambah karena Anda belajar ya melalui internet, Anda baca di sana, Anda dapat temukan cara-cara baru, Anda dapat aplikasi baru dan seterusnya, sehingga Anda bisa tetap melakukan dari rumah pekerjaannya dan tetap bisa online ya, selling, menjual di online dan sebagainya, menjual barang-barang yang Anda buat sendiri di rumah dan seterusnya, belajar dari pengetahuan dan seterusnya, kemudian menggabung dengan teknologi, maka naik. Dan demikian Anda sekarang naik ke kurva 2, Anda akan meningkatkan produktivitas Anda menjadi 15 juta pendapatannya. Oke. Jadi dengan menambah pengetahuan dan teknologi. Oke. Nah sekarang yang menjadi krusial sebenarnya adalah bagaimana agar supaya saudara mau meningkatkan pengetahuan dan mau mencari teknologi. Ya, untuk tidak tetap tinggal di rumah. Ini yang namanya tadi motivasi. Oke. Motivasinya hanya muncul kalau Anda punya dreams. Anda punya mimpi enggak? Besok. Kalau Anda punya mimpi mau beli mobil bagus, itu bisa mendorong bahwa untuk mencapai cita-cita itu, mendorong semangat motivasi kerja, kemudian Anda mencari pengetahuan, mencari ini segala macam, mencari teknologinya, kemudian Anda melakukan aksi, dan seterusnya. Jadi, produktivitas itu didorong. Jadi, intinya di pengetahuannya, ya tadi skillnya apa yang segala macam, itu bisa dari belajar sendiri dengan gampang sekarang, bisa di rumah, karena dengan ada internet dan lain sebagainya. Oke? Tapi, mesti ada dulu motivasi. Kalau ada motivasi, bukan hanya Anda bergabung dengan teknologi dan menggunakan pengetahuan, bahkan Anda akan membuat inovasi. Anda akan menemukan cara penjualan yang baru, cara dagang yang baru, dan sebagainya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi di masa COVID ya. Ya, Pak. Jadi apa yang dilakukan di masa COVID ini, ya kalau ekonomi Anda lihat bahwa itu kita lakukan sekarang yang bisa kalau ekonomi ya kita sebut kebijakan kita adalah counter cyclical. Oke, jadi kan gini. Kalau ekonomi terjadi ini tahun dari tahun ke tahun, tadi dia angkanya ya, ini GDP, ini ekonomi naik-naik terus sekarang turun. Oke? Negatif. Oke. Apa yang dilakukan agar supaya ekonomi bisa naik lagi balik ini? Oke? Nah, kalau ekonomi mengatakan yang kita lakukan adalah lawan siklus ini, ya, namanya ini kan siklus turun, ya. Ini siklus turun. Maka teori mengatakan counter cyclic. Oke. Di counter cyclic itu bisa naik. Nah, gimana mengcounter cyclicnya? Gampangnya begini. Ya, tadi kan saya mengatakan agregat supply-nya turun, agregat demand turun, semua turun kan, produksi turun, konsumsi turun. Gitu. Oke, kita lihat dari agregat demand saja. Y sama dengan C tambah I tambah G, oke, tambah NX. Di situasi COVID ini, orang tidak bisa berbelanja banyak, ya karena tinggal di rumah. Perusahaan, industri pada tutup, bahkan PHK. Ekspor tadi tidak ada, oke? Karena kita mau kirim tidak ada. Kalau kita lihat dari sini, 4 pelaku rumah tangga, pengusaha, pemerintah, dan pedagang luar negeri. Semua terganggu. Ini turun, lagi turun ekonomi. Berarti kita harus lawan siklus yang kita lawan. Artinya, bagaimana mendorong kembali konsumsi, bagaimana mendorong supaya mulai jalan industri manufacturing, bagaimana pelan-pelan bisa mulai mengirim barang. Intinya adalah counter cyclic yang dilakukan oleh pemerintah, kebijakan fiskal. Inilah pemerintah sekarang lakukan dengan Perpu tadi, oke, mencari uang 1.000 triliun, kemudian mendorong pengusaha ini naik, mendorong supaya kasih bansos, kasih apa supaya orang bisa belanja, dan mendorong mengurangi pajak dan sebagainya supaya ada insentif ekspor dan seterusnya. Oke, itu dari sisi makronya, counter cyclical. Itu yang jangka pendek. Baru nanti bertahap, kalau investasi ini kita dorong di agregat demand, otomatis itu akan mendorong produksi agregat supply juga bergerak naik. Oke.
Itu dari sini kita sebut counter cyclical. Tapi kemudian jenisnya itu Anda bisa baca jenis kebijakannya. Kalau di APBN begitu banyak ya programnya untuk counter cyclical ya. Baik di kesehatan, di sektor ekonomi, sosial, ya, budaya, semua diintervensi. Ya. Intinya adalah menggelontorkan uang. Karena ini kan tidak bergerak, rumah tangga tidak bergerak, ini tidak bergerak, tidak ada uang. Jadi seluruh dunia sekarang ya menyiram masyarakatnya dengan uang. Oke, jadi dibuat agar supaya likuiditas banyak. Oke, likuiditas masuk ke ekonomi. Bank Sentral Amerika membom itu uang dunia. Cina juga mengeluarkan uang, Eropa mengeluarkan uang, Indonesia juga mengeluarkan uang. Hampir 1.000 triliun kita dalam bentuk proyek, dalam bentuk bank. Itu untuk apa? Agar supaya ada rupiah di masyarakat. Kalau orang pegang rupiah, kemudian pelan-pelan dia berbelanja, pelan-pelan dia usaha, pelan-pelan. Cuma ketika uang dikasih tentu pola belanjanya tidak sama lagi yang kemarin karena ada situasi COVID. Maka orang akan belanja dengan cara online. Maka penjualan online akan laku. Barang yang laku adalah barang yang masih harus bisa dipanasi di rumah karena orang takut membeli barang makanan yang tidak dipanasi. Jadi higienisnya. Jadi produsen-produsen, penjual-penjual makanan harus menjamin bahwa itu higienis. Maka ketika dibungkus seterusnya, bungkusannya dibuat sendiri, kemudian dikasih sama GoSend atau GoFood, dibawa, tapi terjamin bahwa sudah bungkusnya baik dan seterusnya. Karena itu perilaku konsumen di era sekarang. Oke? Jadi seperti itu. Dan demikian apa yang Anda bisa lakukan, ya ini makronya kalau individual, apa yang Anda harus lakukan? Anda harus masuk dalam situasi tadi itu. Kalau Anda mau menjadi penjual makanan, Anda jual makanan dengan cara yang dibutuhkan. Tadi sudah ada uang dikasih ke masyarakat, masyarakat mau membeli apa? Anda lihat apa yang mau di masyarakat, baca itu, kemudian Anda masuk di situ. Dan dengan gampang sekarang industri makanan tidak perlu Anda punya izin, tidak perlu Anda punya ruko atau apa namanya rumah untuk jualan. Anda mahasiswa duduk di rumah dengan apa namanya membuat sendiri segala macam dengan alat-alat yang bahan-bahannya Anda bisa beli online dan seterusnya datang, kemudian Anda jual online juga laku. Itulah yang Anda bisa lakukan di era sekarang ini. Sementara kelihatan baru, tapi lama-lama itu akan menjadi permanen, normal yang ada. Jadi sambil Anda mahasiswa, belajarnya sekarang dari rumah, ya kalau pakai daring dan seterusnya, juga tetap harus Anda mulai antisipasi counter cyclical, dan Anda juga bukan hanya pemerintah yang menyiapkan pekerjaan, bukan hanya pemerintah yang menggelontorkan uang, Anda juga ikut mahasiswa mulai bekerja. Apa saja Anda bisa lakukan kok dengan berbagai macam produk yang Anda bisa masuk. Ada banyak sekali yang dibutuhkan. Jenis-jenis barang yang selama ini tidak ada, Anda bisa bayangkan apa kira-kira. Itu tergantung tadi motivasi dan Anda melahirkan inovasi untuk menjawab tantangan sekarang. Mahasiswa sekarang terlambat kalau Anda selesai sarjana baru Anda memulai aktivitas. Oke, Anda belajar dari yang sukses, anak-anak muda sukses sekarang ini, sejak kuliah mereka sudah mulai bergerak, mulai aksi, mulai produktivitasnya dinaikkan, mulai jualan, mulai apa segala macam. Cuma model jualannya sekarang, model bisnisnya tadi sudah dijelaskan, eranya lain. Anda masuk di situ dan itu lebih gampang Anda, karena lebih cocok dengan Anda. Anda sudah move ke sana, move on Anda ke sana gitu. Dan situasinya juga mendukung karena sekarang orang di rumah. Jadi Anda akan lebih kreatif tinggal di rumah sekarang dengan produksi rumahan era digital. Terima kasih, saya kira itu. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Jadi saya kira sangat jelas bagi kita bahwa untuk mencapai produktivitas maksimum, maka dibutuhkan bagi kita yang pertama adalah dream atau dalam hal ini motivasi. Karena dream itu akan menghasilkan motivasi. Pak, ini masih ada beberapa pertanyaan, tetapi waktu sudah menunjukkan 10.57 di sini. Mungkin kalau misalnya satu pertanyaan lagi dijawab Pak, dan pertanyaan yang lainnya mungkin bisa dibahas. Tetapi ada poin-poin pertanyaan yang disampaikan adalah, yang pertama, bagaimana cara melatih agar kita kreatif dan inovatif, kemudian apa yang terjadi jika ternyata tidak siap menghadapi VUCA, saya kira tadi sudah dijelaskan. Ya. Kemudian yang ketiga, cara survive, kemudian tadi strategi G2 fresh graduate, kemudian hal-hal tentunya
apa yang mesti dipersiapkan menghadapi VUCA. Nah, saya kira pertanyaan-pertanyaan ini mungkin Bapak bisa sekaligus untuk menjawab pertanyaan itu. Ya, silakan Pak. Iya, ya ini agak sulit dijawab ya karena ini berkaitan dengan psikologi, ya berkaitan karena ya kita sudah tahu tadi bahwa yang dibutuhkan sekarang adalah kreativitas. Ya, kenapa kreatif dibutuhkan? Karena dunia berubah, lingkungan kita berubah, yang ada adalah distraction gitu kan. Ya, kreatif sebelumnya akan menghancurkan kreatif yang sekarang ini. Ya, jadi kreativitas yang sudah ada itu menghilangkan atau membumi-hanguskan jenis-jenis usaha yang lama. Ya, model transport yang lama akan tergerus dengan kreatif yang baru tadi dan model-model usaha yang baru. Ya, pertanyaannya tadi, ya gimana agar bisa kreatif gitu kan dan seterusnya. Jadi kembali lagi tadi bahwa kalau ya, tapi ini mestinya yang dimulai yang apa namanya mengajarkannya ya, karena saya ekonom ya, tentu yang bisa saya sampaikan adalah sesuai dengan ekonomi. Kalau saya balik pada teori makro yang namanya micro foundation. Oke, di situ kita jelaskan bahwa kalau suku bunga berubah, bergerak naik, maka kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah konsumsi belanja hari ini turun dan belanja besok akan naik. Tapi juga akan mendorong motivasi kerja. Dia akan work effortnya, kemauan kerjanya yang pada akhirnya mendorong kreativitasnya akan naik. Apa itu? Bagaimana kalau dalam saya ceritakan aja. Jadi kalau dianalogikan begini, Anda rencana mau beli mobil, oke? Kalau teori ekonomi mengatakan kapan bisa quantity demand, kapan bisa beli mobil? Anda bisa beli mobil kalau uangnya ada dan harganya cocok, ya kan gitu ya. Jadi uang saudara di bank ada 100 juta, misalnya. Kemudian harga mobil juga 100 juta. Maka sebenarnya Anda bisa beli mobil. Tapi begitu Anda mau pergi ambil mobil, tiba-tiba lihat di koran bahwa suku bunga naik. Oke, suku bunga naik, kemudian kalau Anda simpan duitnya tetap di bank, maka bulan depan Anda bisa dapat uangnya 100 juta ditambah dengan misalnya 20 juta dari hasilnya. Berarti bulan depan Anda bisa beli mobil ditambah dengan motor. Maka apa yang terjadi menurut teori, Anda tidak jadi ambil uangnya. Anda tetap uangnya supaya ada nanti expected income-nya, future income, besok menjadi 100 tambah 20 juta. Yang terjadi dampaknya adalah Anda tidak jadi beli. Berarti demand konsumsi hari ini menjadi turun. Tapi yang terjadi adalah konsumsi besok naik. Karena bulan depan baru belanja, demand bulan depan naik. Nah, apa yang terjadi terhadap produksi? Kata teori, akibat suku bunga naik ini, kemudian manusianya tadi bermimpi bahwa bulan depan dia sudah rencanakan beli mobil. Kalau dia sudah rencana beli mobil, biasanya kan dikasih tahu tetangganya, dikasih tahu sepupunya, saya akan beli mobil, ya kan? Kemudian saya mau naik haji, saya mau pergi umroh, dia cerita di mana-mana. Kalau sudah cerita, berarti Anda punya mimpi, dream bulan depan beli mobil. Kalau tidak jadi beli mobil bulan depan, terlanjur Anda sudah cerita sama tetangga, sama temannya, malu kan? Nah, itu yang menyebabkan mimpi untuk beli mobil bulan depan, tadi akibat suku bunga naik, tidak jadi beli sekarang, bulan depan baru beli. Dreams bulan depan untuk meraih mobil, itu memotivasi kita untuk bekerja ekstra tambahan. Karena khawatir, jangan sampai bulan depan saya dapat 100 tambah 20 juta, tapi kalau inflasi naik 10%, tidak jadi saya beli dong, karena lebih tinggi inflasi dari pendapatan bunga. Untuk mengantisipasi dream itu, dan mengantisipasi VUCA yang ada, itu memotivasi kita untuk bekerja lebih giat. Dia tambah jam kerjanya, dia tambah usahanya supaya dapat uang lebih banyak. Itu teori ekonomi. Ya, kalau masuk ekonomi Anda belajar makro 2, ya, yang namanya micro foundation, atau nanti belajar S2 itu kita cari micro foundation. Itu begitu, mendorong tenaga kerja, mendorong produktivitas naik,
mendorong kreativitas dengan menggantungkan dreams di sana. Kalau ada cita-cita, kalau Anda dari kampung, kita semua dari kampung, ada cita-cita, mau hidup lebih baik, mau bercita-cita untuk bekerja supaya mau menyenangkan orang tuanya. Apa itu? Mau belikan rumah orang tuanya, mau bawa umroh orang tuanya. Apa yang terjadi? Itu yang memotivasi dia bekerja lebih tinggi dan seterusnya. Ada dreams. Dari situ kemudian Anda sudah tahu apa jalan keluarnya untuk mencapai dream. Adalah kreatif. Dari kreatif kemudian mendorong Anda inovasi. Anda menelusuri ruang-ruang yang ada. Jadi dari sisi ekonomi, ya seperti itu. Nah, kalau Indonesia, ya, bagaimana tantangannya di era VUCA, tadi saya katakan bahwa sudah kita lakukan dengan counter cyclical, dengan ya tadinya ada pilihan, ya Anda mendahulukan kesehatan baru kemudian drop ekonomi. Tapi dengan berbagai pertimbangan kelihatannya, ya kalau daya tahannya ekonomi kita cukup panjang, maka kita bisa masih menyelesaikan kesehatan baru menyelesaikan ekonomi. Oke. Tapi kelihatannya daya tahan ekonomi di Indonesia, kalau kita lihat data-datanya, pengakuan para pengusaha mengatakan, saya cuma bisa bertahan dari cash flow yang ada, saya masih bisa membayar tenaga kerja meskipun saya tidak bekerja, tutup restoran saya, atau tutup kantor saya, tutup pabrik saya, tapi saya masih ada cadangan uang, bisa membayar sampai 3 bulan. Artinya, lewat dari 3 bulan, tidak bisa. Harus berhenti tenaga kerja, harus berhenti total kegiatan. Artinya, daya tahan ekonomi kita untuk ditutup itu hanya 3 bulan. Oleh sebab itu pertimbangannya kemudian ketika counter cyclic, ya kita tidak memilih apakah kesehatan dulu, belakangkan ekonomi, tapi bersamaan. Karena ekonomi tidak bisa bertahan lebih dari 3 bulan untuk tidak bergerak. Jadi kesehatan ya terpaksa, kalau mau baiknya tadi, kesehatan diselesaikan, makanya uangnya disiapkan yang begitu besar ya, 270 triliun, uang yang disiapkan untuk digelontorkan di sektor kesehatan, tapi mesti orang berhenti dulu kerja. Diam dulu semua di rumahnya dan seterusnya, sehingga ini virusnya dihentikan, baru kemudian kembali aktivitas. Tapi ternyata tidak bisa kan, orang tetap jalan keluar, tetap orang usaha. Jadi sektor-sektor tertentu tetap ada dengan sedikit pembatasan. Jadi intinya ya tetap bagaimana mengintervensi kesehatannya ya, dengan apa yang ada yang umum sekali dengan sekarang itu kan pembatasan kegiatan, mengambil jarak segala macam ya, kantor ya atau kalau bekerja ya, hanya 50% hari ini, 50% besok dan seterusnya supaya ruangan mengambil jarak dan seterusnya. Jadi gitu. Nah, cara lain ya supaya dari sektor konsumsi bergerak ya di rumah masing-masing diharapkan bahwa seluruhnya penduduk bisa berproduksi di rumah. Jadi melahirkan tadi jenis-jenis produksi, jenis usaha, jenis jualan, jenis kegiatan yang baru dengan era sekarang ada di rumah. Dengan itu, ekonomi masih bisa terdorong ya pada saat industri besar terganggu atau segala macam, tapi kemudian di sektor home industry kemudian bisa bergerak, bisa berjalan. Saya kira itu Pak Jamil, terima kasih banyak. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Jadi sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk semua itu yang pertama dibutuhkan adalah bagaimana motivasi kita, kemudian untuk motivasi tersebut kita butuh skill dan untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Ya, berhubung waktu sudah habis Pak, tentunya kami dari program studi ekonomi pembangunan, mungkin ada closing statement Pak. Ya, mungkin ada closing statement Pak. Gimana? Ya, mungkin ada kata-kata penutup Pak untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Ya, saya kira yang paling pokok sekarang adalah bahwa semua kita menyadari bahwa eranya bergerak, era berubah. Artinya ya istilah
milenialnya move on lah. Anda ini bergeraklah. Yang selama ini pola-pola belajar kita sangat pasif, ya, serba menunggu dan seterusnya. Tapi Anda lihat sekarang bahwa eranya era perlombaan. Ya, eranya harus meretas jalan yang rumit di depan, yang suka. Itu hanya bisa dengan aktivitas yang kreatif. Sadari dengan baik itu. Karena tadi saya mengatakan bahwa kalau Anda tinggal merenungi problem, maka Anda akan hanya mendapat problem. Tapi kalau Anda bermain dengan possibility, dengan ruang kemungkinan, maka Anda dapat kesempatan, opportunity yang terbaik. Jadi, Anda tahu bahwa sekarang Anda berkompetisi. Sama manusia, sama kompetisi dari seluruh Indonesia, dari seluruh dunia bahkan. Dengan kompetisi itu mestinya kita bergerak dan terbuka. Pengetahuan sekarang, Anda pegang handphone, tidak usah komputer, handphone saja Anda bisa baca seluruh jurnal, seluruh pengetahuan, seluruh apa yang ada. Anda baca dari situ, perbanyak, dan kemudian melahirkan Anda punya kreativitas. Oke? Karena eranya Anda berubah tadi saya katakan, Anda nanti itu mau bekerja tidak sampai 50 tahun. Anda cuma mau mengatakan bahwa saya cuma mau bekerja sampai umur 35 tahun. Tapi sampai 35, saya sudah di puncak karir. Saya sudah sama Bill Gates kekayaannya. Hanya dengan umur 35 tahun. Setelah itu, Anda akan laser, kehidupan Anda masuk pada banyak ibadah, banyak olahraga, banyak apa, tetapi ekonominya di belakang sudah bergerak dan seterusnya. Maka pola hidup itu seperti itu akan terjadi. Kesempatannya ada, tinggal saudara-saudara mahasiswa mulai berubah. Saya yakin bahwa mulai hari ini, kawan-kawan UNM ini sudah berubah. Ya, kalau dulu kita selalu sebut, kerjanya kita menutup jalan, demonstrasi di jalan. Oke. Tidak ada solusi untuk hidup, tidak ada solusi untuk bangsa, tidak ada solusi untuk dunia. Sekarang berubah. Anak-anak mahasiswa di UNAS berubah, UNM berubah, Universitas Muhammadiyah berubah, UI berubah, segala macam. Mereka bermainnya di ruang fuka tadi itu untuk meretas jalan, berlomba untuk menciptakan inovasi teknologi dengan kreativitas masing-masing. Saya kira itu, Pak Jamil, terima kasih. Sukses selalu ya. Siap, terima kasih Pak. Untuk Indonesia, Ya. Semoga ada manfaatnya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak atas closing statement-nya. Kami dari program studi ekonomi pembangunan mengucapkan terima kasih banyak. Kami di sini bersama dengan Pak Samsir, Pak Andi Samsir dan Pak Alam, juga ada yang adik-adik yang sedang kuliah di EPP, Andi Hermanto. Kami secara prodi mengucapkan terima kasih dan Fakultas Ekonomi mengucapkan terima kasih. Ya Pak, mari kita menutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesediaannya. Ya, terima kasih ya, Lip ya, izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang mengikuti acara kuliah umum ini. Terima kasih kepada teman-teman yang ada dari Sumatera, kemudian dari Bandung, dari Semarang, dari Surabaya, dari Haluleo, kemudian dari Sulawesi Tenggara, Manado, Gorontalo, dan teman-teman yang dari berbagai daerah. Tentunya kita berharap ke depannya kita bisa membuat seminar seperti ini dan kita bisa bersama-sama dan bekerja sama untuk membangun membangun motivasi-motivasi kita untuk bisa membangun ekonomi secara bersama-sama. Mungkin mayoritas dari peserta ini adalah dari program studi ekonomi pembangunan ataupun ilmu ekonomi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan ilmu ekonomi, bahwa bagi kita di pundak kita ada beban yang berat untuk bisa menjadi solusi atas persoalan-persoalan perekonomian kita. Saya kira cukup sekian dari kami. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semua yang telah menghadiri acara ini. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.